Ya, berikan berkah pada umatku ini di waktu pagi. Bukur pagi, bukratan pagi, bukratan wa asila, pagi dan petang. Wa subhanallahi bukratan wa asila, pagi dan petang. Bukrah artinya pagi, bukrah besok pagi, bukur pagi, bukur pada waktu pagi. Berkahi umatku ini pada waktu paginya. Siapa nama anak kau? Bukratan wa asila. Kenapa begitu? Yang satu lahir pagi, satu lahir petang. Ya Allah, berkahi umatku ini pada waktu paginya. Artinya apa? Siapa yang bangunnya paling pagi, itulah hidupnya paling berkah. Sekarang di dunia internasional, di Asia Tenggara ini, Asia Tenggara, Thailand, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, Filipina, setelah diteliti, kalau orang begitu yakin urusannya diurus dari mulai RT, RW, Kades, Kadus, Wali Kota, Gubernur, kenapa dia ragu kalau urusannya diserahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang yang bingung dengan urusan dia, padahal udah diuruskannya kepada Allah. Orang yang bingung dengan urusan dunia, padahal udah diserahkannya kepada Allah. Sama seperti orang naik pesawat, dipeluknya kopernya. Naik dia ke pesawat, dipeluknya kopernya kuat-kuat. Datang pramugari tanya, Pak, kopernya di atas aja. Enggak, aku takut jatuh. Apa pula kau takut kopernya jatuh? Kau aja pun belum tentu selamat sampai tujuan. Tapi kalau sudah kau ikatkan safety belt, sudah kau ikatkan, apa namanya kalau kita naik pesawat tuh? Nah, ikat pinggang, seat belt. Kalau udah kita ikatkan seat belt, maka insya Allah selamatlah kita. Tercabut atap pesawat itu, tapi orang yang duduk di kursi pesawat tak lepas. Kenapa? Karena seat belt. Seat duduk, belt ikat pinggang. Seat belt duduk dengan pinggang terikat. Tercabut atap pesawat, maka semua penumpang yang ada di situ selamat. Yang hilang siapa? Pramugari. Kenapa? Karena pramugari tak pakai seat belt. Begitulah pengorbanan dia. Makanya saya kalau dicapa pramugari itu saya jawab, Pak Ustadz, iya kata saya. Kenapa? Karena dia udah berkorban untuk kita. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ada ibu-ibu di sini. Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu sebetulnya tidak sholat ke masjid, tapi karena ada pengajian, karena amanah, perempuan sholatnya di rumah, di dalam kamar, di dalam tempat yang sempit. Sekarang ada orang melarang, jangan sholat ke masjid, perempuan jangan ke masjid, tapi ke mall boleh. Padahal di masjid dia tertutup, padahal di masjid dia dekat dengan Allah. Maka maksud hadis perempuan sholat di tempat yang sempit, di kamar yang tertutup, di dalam rumah, maksudnya kalau terjadi fitnah. Di Palestina tak boleh sholat perempuan di masjid, nanti ditangkap oleh tentara Israel, diperkosa. Ketika terjadi konflik yang ada di Bosnia, ketika di Rohingya, ketika di Suriah, di Irak terjadi konflik antar kelompok masyarakat, ditangkap oleh ISIS, na'udzubillah, maka perempuan. Tapi di Batam, ibu-ibu di masjid nih, kalau pulang ada tentara Israel di luar, tak ada, aman, damai, tenang, dengan tetap menjaga protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Ustadz ceramah pakai masker, ustadz aja tak pakai masker. Nih pakai masker, walaupun di dagu. Tak ada nanti orang mengejek-ejek, apa itu Abdul Somad ceramah tak pakai masker. Nih tak nampak kau pakai masker. Jamaah ini insya Allah tak ada mengejek-ejek saya. Tapi kalau di-upload ini nanti haters banyak. Bahasa Inggrisnya haters, bahasa Arabnya syaitan. Yang jempolnya begini tuh. Apapun isi ceramah ini ya. Orang yang memang dibayar untuk ngasih ini. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tak peduli pada itu semua, karena amal kita adalah lillah. Lelahku lillah. Tak ada lelahnya kalau karena Allah. Tapi kalau karena manusia, capek kita beribadah nih kalau karena manusia. Ustadz kita imam, hafal Quran, dibacanya ayat sampai 1 halaman, mantap sudah. Apa kata manusia? Panjang kali ayatnya.
Dibaca pula pendek. Yasin. Allahu Akbar. Apa kata makmum? Kok bisa dia jadi imam ya? Hidup nih kalau kita ikut cakap manusia capek kira. Betul? Yakin kata Allah, benar kata Rasulullah, benar kata ulama, jalankan. Kalau saya ikut komen orang, oh capek. Ustaz kalau ceramah jangan kuat-kuat lah. Bergetar hatiku ketika melihat wajahmu. Dah habis itu Ustaz pun slow-slow. Jamaah sekalian, marilah kita mendekatkan kepada Allah. Ustaz kok slow kali macam bencong gitu. Yakini bahwa itu benar, tidak melanggar aturan pemerintah, mengikuti sunnah Rasulullah. Sir ala barakatillah. Begitu kata guru-guru kami dulu. Sir ala barakatillah. Sir artinya berjalanlah ala barakatillah. Insya Allah hidupmu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairul umur, sebaik-baik manusia, sehebat-hebat manusia. Kata doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikan berkah pada umatku ini di waktu pagi. Bukur pagi, bukratan pagi, bukratan wa asila pagi dan petang. Wa subhanallahi bukratan wa asila pagi dan petang. Bukrah artinya pagi, bukrah besok pagi, bukur pagi, bukur pada waktu pagi. Berkahi umatku ini pada waktu paginya. Siapa nama anak kau? Bukratan wa asila. Kenapa begitu? Yang satu lahir pagi, satu lahir petang. Ya Allah, berkahi umatku ini pada waktu paginya. Artinya apa? Siapa yang bangunnya paling pagi, itulah hidupnya paling berkah. Sekarang di dunia internasional, di Asia Tenggara ini, Asia Tenggara, Thailand, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, Filipina, setelah diteliti, ternyata yang paling cepat bangun paginya itulah yang di seberang Batam, Singapura. Mau Islam, mau tak Islam, asalkan dijalankannya sunnah Nabi Muhammad SAW. Siapa yang paling awal bangun paginya, maka dialah yang paling maju. Singapura itu maju karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Paling awal bangun pagi, belum lagi azan subuh udah bangun orang Singapura. Orang kita disatukannya duha sama subuh. Saya jadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran, tinggal di hotel di samping pantai. Sholatlah kami ke Masjid Agung. Nama daerah tak usah sebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Sholat subuh dari hotel ke masjid, kiri kanan kedai kopi buka. Hebat, cepat betul kedai kopi ini buka. Belum azan masjid kedai kopi dah buka. Langsung tengok isi kedai kopi, ayah cincai-cincai lah. Yang minum kopi orang kita, yang pernah kedai kopi, ketika dia kaya duitnya banyak marah. Ngapa ini? Padahal dia lebih awal bangun. Prinsipnya jangan sampai rezeki dipatok ayam. Orang kita udah dipatok ayam, terkam kucing, diambil tikus, habis. Apa pun tak dapat lagi. Padahal yang punya hadis siapa? Nabi Muhammad SAW. Manusia ini ciptaan Allah. Dunia ini punya Allah. Kalau mau maju ikuti aturan. Apa pula aturan setan? Dunia punya Allah, manusia ciptaan Allah. Mau hidup diikuti aturan setan, maka kita ini adalah hamba Allah. Apa kitabnya? Al-Quran. Siapa contoh teladannya? Muhammad SAW. Siapa teknisinya? Kalau kita punya TV, kalau kita punya mesin, kalau kita punya barang, kita beli ke pabrik, ada juklaknya, ada katalognya. Apa katalog hidup ini? Quran. Siapa model contohnya? Nabi Muhammad. Nabi tak ada lagi sekarang. Lalu siapa kita ikut? Al-ulama warasatul anbiya. Ikuti para ulama. Ulama yang macam mana? Ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Allah dalam Quran, innama yakhshallaha, yang takut kepada Allah min ibadihil ulama. Ulama lah yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia ahli fisika, walaupun dia ahli biologi, walaupun dia ahli matematika, kalau dalam hatinya takut kepada Allah,
maka sesungguhnya dia ulama. Ulama artinya berilmu. Anak-anak kita mesti berilmu, tapi dengan ilmunya itu dia takut kepada Allah. Bukan dengan ilmunya itu dia buat pesawat canggih, tapi justru melupakan Allah. Dengan ilmunya itu dia buat TV mantap, tapi isinya melalaikan kepada Allah. Kemarin sore saya dikirim video tentang orang koma di rumah sakit. Menangislah suami sama anaknya, macam manalah menyadarkan istriku ini biar supaya dia bangun dari komanya. Datang anaknya, papa, gimana caranya mama biar sadar ya? Gimana? Kita buatkan video TikTok. Karena dulu dia suka TikTok. Ini kalau kita buatkan video dia sadar. Itulah yang sekarang jadi tontonan orang. Bayangkan, mau menyadarkan dari koma pun mau dibuatkan TikTok. Nah, habis kiamat dari dunia ini. Lama saya menengok ini. Mau saya hempaskan handphone tuh. Ingat saya banyak WA di dalam, tak jadi. Bagaimana cara menyelamatkannya ini? Kalau tidak kita bawa umat ini ke dalam masjid. Dari maghrib ke isya, jangan lagi ada TV, jangan lagi ada handphone. Tutup laptop, tutup shutdown komputer, masuk ke dalam masjid. Maghrib ke isya. Kita tiru pengajian, jadwal pengajian di Malaysia.